Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Dia Santuy di playlist 7 penyebab dan solusi untuk berat badan stuck. Dan kali ini aku mau berbagi solusi untuk yang tipikal berat badannya stuck itu setelah turun, tapi balik lagi ke angka tersebut. Turun sebentar, balik lagi ke angka tersebut. Turun sebentar, balik lagi ke angka tersebut. Jadi nggak pernah bisa turunnya itu konsisten. Dan penyebabnya kenapa? Ternyata penyebabnya itu penurunannya nggak bagus. Jadi aku ada kisah seorang petinju nih. Aku mau sampaikan di video ini supaya kamu bisa mendapatkan kenapa alasannya aku bisa sebut kalau penurunanmu itu nggak bagus. Aku mau mengawali cerita hari ini dengan cerita seorang petinju. Petinju ini mau ikut pertandingan di kelas berat badan 70 kg. Nah, supaya petinju ini bisa masuk ke kelas tersebut, beratnya nggak boleh lebih dari 70 kg. Karena kalau sampai lebih, dia harus ikut kelas di atasnya. Jadi misal dia salah hitung nih, pas di hari harus nimbang, berat badannya misalnya 71 kg gitu ya, dia malah harus ikut kelas di atasnya. Dan bisa-bisa musuhnya lebih berat. Di satu sisi, kalau dia ikut pertandingan dan beratnya jauh di bawah 70 kg, misalnya 65 kg gitu ya, itu juga menjadi kekurangan buat dia. Karena tentunya dalam pertandingan tinju, berat badan juga sangat berpengaruh terhadap kekuatan. Nah, kalau ngomongin skenario yang ideal justru sebenarnya adalah dengan teknik memanipulasi berat badan agar bisa bertarung di kelas 70 kg, tapi aslinya berat badannya lebih dari 70 kg. Jadi waktu bertanding mungkin sebenarnya musuhnya berat badannya maksimal 70 kg, tapi dia bisa lebih dari 70 kg. Teknik memanipulasi berat badan ini biasa digunakan oleh atlet-atlet yang memang pertandingannya ditentukan dengan berat badan seperti itu ya golongannya ya. Jadi petinju tersebut mungkin 1 minggu sebelum hari menimbang berat badannya itu aslinya 75 kg. Tapi dia melakukan yang namanya weight cut. Jadi dalam waktu singkat, dia berusaha untuk menurunkan berat badannya hingga mencapai angka 70 kg. Dan setelah hari menimbang, dia langsung menaikkan berat badannya lagi hingga ke 75 kg kembali. Sehingga saat bertanding, berat badannya ikut di golongan 70 kg, padahal aslinya dia udah kembali di 75 kg. Bagaimana caranya kok bisa si petinju turun dan naik berat badan secepat itu? Sebelum aku menjelaskannya, aku mau kamu memahami hal ini dulu. Tubuh manusia itu berat badannya bisa dibagi menjadi dua, yakni fat mass dan fat free mass. Fat mass itu sesuai namanya, fat lemak, mass berat, jadi berat lemak alias berat semua lemak yang ada di tubuh kamu. Sedangkan fat free mass sesuai namanya itu adalah berat non lemak, berarti semua berat di badan kita yang selain lemak, meliputi otot, air, organ, tulang, makanan yang belum dicerna, dan lain sebagainya. Pokoknya yang non lemak. Nah, angka di timbangan kamu itu merupakan total dari semuanya. Namanya orang gendut ingin jadi kurus, itu harusnya yang dikurangin fat mass-nya, bukan fat free mass. Di kasus petinju tadi, dia berusaha keras untuk memanipulasi berat badannya dengan mengurangi sebanyak mungkin berat badan, dan dia nggak peduli itu datang dari fat free mass atau datang dari fat mass. Karena goalnya memang sekedar untuk weight cut, bukan untuk fat loss. Petinju tadi mungkin menerapkan hal-hal berikut ini seminggu sebelum pertandingan. Dia mungkin mengurangi konsumsi karbohidrat secara ekstrim perlahan-lahan, hingga menjelang hari menimbang sebisa mungkin dia tidak mengkonsumsi karbohidrat. Kenapa demikian? Karena karbohidrat itu nantinya akan diubah jadi glikogen, sedangkan 1 gram glikogen itu mengikat 3-4 gram air. Jadi kalau motong karbohidrat, otomatis glikogennya berkurang dan kadar air tubuh juga akan berkurang. Dia juga mungkin akan mengurangi konsumsi garam perlahan-lahan hingga menjelang hari menimbang sebisa mungkin dia tidak mengkonsumsi garam. Karena garam itu juga menyebabkan retensi air, sehingga otomatis kalau kamu mengurangi garam, kadar air tubuh juga akan berkurang dan berat badan bisa berkurang. Petinju ini juga akan mengkonsumsi lebih banyak air saat memulai diet rendah garam. Mungkin bisa sampai 8 liter per hari untuk mengurangi kadar garam di dalam tubuh. Karena sekali lagi garam mengikat air. Awal-awal dikasih air banyak, garamnya malah berkurang di dalam tubuh. Jadi retensi airnya juga akan berkurang. Retensi airnya berkurang, dia mulai mengurangi konsumsi airnya perlahan-lahan hingga menjelang menimbang dia tidak mengkonsumsi air sama sekali atau sangat sedikit sekali. Jadi benar-benar kadar air di tubuhnya dikurangin sampai dikit banget. Ditambah lagi mungkin si petinju ini mengkonsumsi produk atau makanan yang berfungsi sebagai diuretik atau fungsinya yang mengeluarkan cairan dalam tubuh kayak gitu ya. Bisa melalui urin atau keringat, atau dia menggunakan teknik-teknik seperti sauna atau menggunakan jaket yang bikin keringatan itu ya, supaya mengurangi kadar air tubuh lebih banyak lagi. Dan menjelang hari menimbang, si petinju juga akan mengurangi porsi makannya hingga berpuasa sebelum menimbang atau hanya makan snack kecil aja.
Ini untuk membuat isi perutnya saat menimbang benar-benar kosong dan sedikit. Jadi berat badannya benar-benar bisa drop. Dengan upaya ekstrim tadi dari si petinju, makanya saatnya menimbang, berat badannya bisa anjlok banyak banget. Mungkin bisa seminggu 5 kilo, karena kadar air dan isi perutnya tadi juga anjlok. Tapi ya itu tujuannya supaya dia bisa dapat angka timbangan tadi, 70 kg ke bawah. Setelah itu, ya si petinju langsung secepat mungkin mengembalikan hal-hal yang tadi dia kurang kayak gitu. Dia langsung makan makanan high karbohidrat, langsung meminum shake yang berisi nutrisi dan elektrolit, langsung minum air lagi banyak, konsumsi garam lagi. Pokoknya secepat mungkin kembali ke posisi awal, biar fungsi tubuhnya tidak terganggu. Karena yang tadi kan ekstrim banget ya. Dan setelah menimbang, dia lolos, berat badannya pun kembali lagi mendekati ke 75 kg. Dan dia bisa ikut pertandingan di kelas 70 kg dengan berat badan lebih dari 70 kg. Jelas ya? Kalau mau turun berat badan cepat, silahkan terapkan cara petinju tadi. Tapi apakah itu yang kamu mau? Jelas kagak, yang berkurang juga cuma kadar air sama isi perut doang. Dan itu mungkin ototnya terganggu dan juga kesehatan akan terganggu. Karena ini kan petinju kompetitif ya. Dia rela melakukan itu untuk menang. Sedangkan kita manusia biasa, buat apa kayak gitu? Hidup kita masih panjang dan gak ada lomba-lombaan juga. Turun cepet-cepet, yang turun bukan lemak, buat apa? Tapi nggak terasa siklus yang dilakukan petinju tadi juga dilakukan oleh orang-orang awam yang dietnya ikut-ikutan. Kata orang loh. Ada yang diet nggak makan nasi, terus makan nasi dikit berat badannya naik lagi. Ya karena ini mirip dengan kasus petinju tadi mengurangi karbohidrat yang akan mengurangi glikogen dan mengurangi kadar air dalam tubuh. Jadi kalau nggak makan nasi otomatis berat badannya turun cepat karena ya tadi glikogennya turun dan kadar air tubuhmu juga ikut turun. Tapi setelah makan nasi lagi, glikogennya ya naik lagi. Tapi kan itu cuma kadar air doang, nggak masalah, nggak ada kaitannya sama lemak. Ada juga yang ikutan diet tren low carbs gitu ya, seperti keto atau DEBM yang mungkin sering didengar orang Indonesia. Awal-awalnya memang turun cepat banget, ya karena tadi sekali lagi, glikogen juga, karena mengurangi karbohidrat, glikogennya turun dan kadar air tubuh juga akan turun. Ada yang ikutan less salt atau diet tanpa garam, ikutan diet mayo kayak gitu ya, turunnya cepat banget, testimoninya turunnya banyak-banyak dalam waktu seminggu. Ya iya, karena mengurangi sodium tadi, water retentionnya juga otomatis turun, sama kayak petinju tadi mengurangi garam. Lemak bukan yang turun, bukan. Ketika kamu nanti makan makanan gurih lagi, makanan yang bersodium tinggi lagi, ya nanti kadar air tinggi lagi dan berat badan bisa naik lagi. Ada juga yang mengurangi porsi makan, berat badannya turun cepat. Ya iya, isi perutmu kan juga berkurang, sisa pencernaannya nggak sebanyak biasanya juga. Lagi-lagi seperti kasus si petinju tadi, mengurangi porsi makannya menjelang pertandingan. Waktu besoknya akhir minggu all you can eat kayak gitu ya isi perutnya tambah banyak lagi, kesannya berat badannya naik banyak. Padahal ya sebenarnya itu perubahan isi tubuh aja. Ada lagi yang konsumsi suplemen yang secara nggak langsung itu mengandung bahan yang memiliki fungsi diuretik atau pencahar. Ya iya, berat sisa pencernaan juga berkurang, berat air tubuh juga berkurang, lagi-lagi sama seperti si petinju tadi yang tekniknya sekedar untuk weight cut, bukan untuk fat loss. Dan hal-hal yang kamu lakukan lainnya yang intinya mengejar turun berat badan cepat itu ya sebenarnya teknik-teknik yang mirip dilakukan oleh si petinju tadi. Dan itu sekali lagi goalnya bukan untuk fat loss. Kamu harus mengejar yang namanya fat loss. Fokuslah ke penurunan lemak, bukan ke penurunan cepat. Hasil banyak orang yang merasa dietnya itu stuck karena mereka merasa sudah turun cepat tapi kok naik lagi. Sudah turun cepat tapi kok naik lagi. Dan akhirnya berat badannya di situ-situ doang. Karena kesimpulannya di cerita hari ini, penurunannya itu nggak berkualitas. Bukan penurunan yang dominan lemak. Hingga akhirnya gampang naik lagi dan kamu merasa progresmu itu stuck di situ. Jadi sekarang sudah paham ya, menurunkan berat badan dengan cepat itu sebenarnya gampang. Tapi ya buat apa? Karena yang turun belum tentu lemaknya. Berat badan bukan berarti berat lemak. Berbeda. Berat lemak itu hanyalah sebagian dari berat badan. Aku sudah ngomong berkali-kali di channel ini dan di Instagram kayak gitu ya. Tapi masih banyak banget subscriber dan followers yang nggak paham. Sekali lagi, berat lemak berbeda dengan berat badan. Jadi fokuslah untuk menurunkan kadar lemak tubuhmu atau fat loss. Bukan sekedar weight loss. Kalau mau weight loss, terapkan aja tadi tips-tips yang kayak petinju tadi. Kamu ikut aja catering diet mayo yang tanpa garam gitu. Nanti pasti seminggu berat badannya turun banyak. Tapi ya tunggu aja, nanti naik lagi. Jadi sekali lagi, kejar penurunan berat badan yang baik, bukan sekedar penurunan berat badan yang cepat. Oke? Jadi sampai di sini dulu tips kali ini. Aku masih punya satu bonus lagi, karena aku merasa aku perlu menyampaikan hal ini ya. Di video selanjutnya masih di playlist berat badan start. Jadi kalau kamu belum subscribe, subscribe sekarang.
pencet bel notifikasinya juga, dan like video ini jika menurutmu berguna, serta tinggalkan komentar di bawah apakah kamu pernah mengalami atau pernah mengikuti kayak catering diet mayo atau diet low karbohidrat kayak gitu ya, yang berat badannya turun cepet tiba-tiba naik lagi kayak gitu. Jadi aku mau mendengar ceritamu, tulis di kolom komentar jangan lupa, dan see you di video selanjutnya.